Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih diundang untuk berbagi cerita mengenai bagaimana mengelola administrasi pensiun. Dan saya hampir 9 tahun sebagai tadinya Deputi Mutasi, kemudian berubah nama menjadi Deputi Penyelenggaraan Layanan. Jadi, dan salah satu tugasnya adalah menangani administrasi pensiun. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Prof. Bidan tadi bahwa saat ini banyak PNS yang lumayan gampang ketika menghadapi memasuki masa pensiun. Karena tadi disampaikan, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari antara TPMP waktu aktif sebagai ASN atau sebagai PNS dengan besaran pensiun yang diterima. Mungkin hanya 8% dari TPMP yang diterima. Ini sangat timpang perbedaannya. Apalagi kalau semakin tinggi jabatan seorang PNS, maka perbedaan antara FMP dengan besaran pensiun yang akan diterima nanti akan sangat semakin besar. Sebagai awal, mungkin sedikit sampaikan bahwa tahun 2023 ditetapkan Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang ASN. Ini menggantikan atau mencabut Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Dan ada cerita menarik juga di salah satu terkait dengan undang-undang. Pada Undang-Undang 5 tahun 2014 ada amanat untuk penyusunan dan penetapan PP tentang sebagai pengganti mengenai Undang-Undang pensiun. Sampai dengan tahun 2023, jadi 2014 sampai 2023, 9 tahun, PP itu tidak terwujud. Jadi diamanatkan tahun 2014 untuk disiapkan PP pengganti Undang-Undang 11 tahun 69 tentang pensiun pegawai pemerintah, dan itu sampai dengan dicabutnya undang-undang itu sendiri, PP-nya tidak terwujud. Nah, dalam Undang-Undang 20 2023, arahnya ada percepatan transformasi manajemen ASN untuk mewujudkan birokrasi Indonesia yang berfungsi pada kelas. Jadi terdapat banyak perubahan terkait yang diatur dalam Undang-Undang 20 tahun 2003. Kemudian transformasi yang dilakukan atau diamanatkan oleh undang-undang ini adalah terkait dengan rekrutmen dan jabatan ASN, kemudian mobilitas talenta nasional, maka ada wacana bagaimana membangun manajemen talenta nasional, termasuk wacana untuk bagaimana JPT itu bisa di-manage oleh pusat. Kemudian percepatan pengembangan kompetensi, penataan tenaga non-ASN yang sekarang sedang berjalan, dan reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, itu nanti yang menjadi fokus diskusi kita. Selanjutnya digitalisasi manajemen ASN dan penguatan budaya kerja dan citra institusi. Dan kita ketahui bersama bahwa manajemen ASN paling kurang ada 8 unsur, dan salah satunya adalah pemberian penghargaan dan pengakuan, di mana di sana diatur juga mengenai pensiun. Tadi sudah saya sampaikan, bicara regulasi pensiun dan regulasi tentang kepegawaian, sejak tahun 61 sampai tahun 2023, undang-undang yang mengatur kepegawaian itu sudah berubah 4 kali. Sudah ada 4 undang-undang. 5 termasuk penyempurnaan, yaitu Undang-Undang 43 tahun 99 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang 8 tahun 2004. Saat ini Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 yang berlaku terkait dengan aparatur sipil negara. Kalau kita sandingkan dengan regulasi mengenai pensiun, belum ada perubahan, hanya ada satu undang-undang yang mengatur mengenai pensiun pegawai dan janda duda pegawai, yaitu Undang-Undang 11 tahun 69. Itu berlaku sampai dengan sekarang ini. Kalau dibanding undang-undang yang lain, mungkin undang-undang ini yang paling sakti karena sudah sejak tahun 69 sampai dengan tahun 2025 ini masih berlaku. Sebetulnya tadi saya sampaikan bahwa undang-undang ini diamanatkan untuk
untuk digantikan atau diubah atau diganti dengan peraturan pemerintah, yaitu diamanatkan dalam, kalau tadi di Undang-Undang 5 tahun 2014 juga diamanatkan, dan di Undang-Undang 20 tahun 2023 juga diamanatkan dalam pasal 74, yaitu Undang-Undang 1169 dan peraturan pelaksanaan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai program pensiun pegawai ASN. Dan di batang tubuh di pasal 22 kalau tidak salah di undang-undang itu bahwa pengaturan nomor pensiun pegawai ASN diatur melalui peraturan pemerintah. Jadi saat ini kita menunggu peraturan pemerintah sebagai pengganti dari Undang-Undang 11 tahun 69 tersebut. Bicara mengenai besaran pensiun atau program pensiun Bapak Ibu sekalian. Saat ini yang berlaku seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Bidan, bahwa yang berjalan sistem pensiun kita saat ini adalah manfaat pasti atau defined benefit, di mana manfaat pensiun ini tidak didasarkan pada akumulasi dari iuran peserta, tetapi pada suatu rumusan tertentu yang ditetapkan di muka. Tadi sampaikan rumusannya adalah kalau pensiun BP itu maksimal 75%, hitungannya 2,5 kali masa kerja. 2,5% kali masa kerja. Jadi kalau masa kerjanya lebih dari 30 tahun, besaran pensiun pokoknya adalah 2,5 kali 30 berarti 75. Kalau di bawah 30 tahun, tinggal mengalihkan 2,5 per tahunnya. Jadi tidak mesti penerima pensiun besarannya 75% dari gaji pokok. Kalau meninggal dunia dan APS usia 50 tahun dan 20 tahun, itu berhak pensiun. BUP itu masa kerja 10 tahun, misalnya 50 tahun, itu berhak atas pensiun. Demikian juga dengan reorganisasi. Khusus untuk BUP, 10 tahun masa kerja pensiun. Tetapi masa kerja sebagai PNS sekurang-kurangnya 5 tahun. Jadi kalau punya masa kerja bawaan, seperti teman-teman di KPK yang pernah bertugas di KPK sebelum menjadi PNS KPK, maka dihitung itu diakui. Jika sebagai PNS-nya punya 5 tahun sekurang-kurangnya, dan kumulatifnya masa kerja 10 tahun, ini berhak atas pensiun. Kemudian program pensiun adalah penghargaan dan jaminan hari tua bagi pegawai, penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah, maka dihitung tadi masa kerja menjadi dasar. Kemudian sistem pembiayaannya ini juga menjadi perhatian. Sekarang ini pembiayaannya adalah PSBU, jadi dibebankan kepada APBN, bukan iuran dari peserta atau PNS dan juga iuran dari pekerja dalam hal PSBU. Ini sistem yang berlaku saat ini dan itu berlaku sejak Undang-Undang 59. Kemudian manfaat pensiunnya tadi saya sampaikan. Nah, ini untuk pensiun janda duda manfaatnya 36% dari dasar pensiun. Tapi ada minimalnya, minimal 75% dari gaji pokok terendah dalam tabel gaji PNS. Untuk pensiun janda duda PNS yang tewas, manfaatnya adalah 72% dari dasar pensiun. Nah, untuk janda duda PNS yang tewas ini, di samping pensiunnya ada manfaat lain terkait dengan CKK, CKM, dan uang duka tewas. Total keseluruhannya antara 250 sampai 300 juta. Tapi ini bagi yang tewas. Kita berharap tidak banyak ASN kita atau PNS kita yang meninggal dunia karena dalam dan atau karena tugas. Kemudian pensiun orang tua ini diberikan bagi PNS yang pensiun janda tewas yang tidak memiliki keluarga lagi, suami, istri ataupun anak, maka diberikan kepada orang tua pegawai yang meninggal tersebut. Permasalahan pensiun yang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian, saat ini adalah usia harapan hidup masyarakat Indonesia itu semakin meningkat, termasuk pensiunan PNS.
maka jumlah penerima pensiun itu setiap tahun meningkat. Saat ini lebih dari 2,3 juta pensiunan. Gaji pensiunan tiap bulan itu dibebankan kepada atau dibayarkan oleh APBN, bukan beban ya, dibayarkan oleh APBN. Kalau beban itu seperti negatif, mohon maaf tulisannya salah. Dibayarkan oleh APBN dengan pendekatan itu beban pensiun atau meningkat setiap tahun. Dengan jumlah pensiunan yang meningkat, maka anggaran APBN yang harus digunakan untuk membayar pensiunan juga meningkat. Kemudian manfaat pensiun lebih kecil dibanding penghasilan terakhir, maksimal 75% dari gaji pokok. Dan kemudian belum ada lembaga yang dibentuk untuk mengelola dana pensiun. Kalau Taspen itu membayarkan hanya juru bayar untuk pensiun, bukan mengelola dana pensiunnya. Ini sepemahaman saya. Maka rasa-rasanya seperti yang disampaikan oleh Prof. Yudan tadi perlu reformasi pensiun. Apakah sistemnya, apakah gajinya yang direformasi menjadi sistem single salary atau sistemnya yang akan diubah. Itu plus minusnya perlu dikaji dengan hati-hati. Nah, kendala penerapan pensiun ASN perlu uh, perlu kiranya tadi saya sampaikan bahwa perlu reformasi pensiun. Kendala penerapan pensiun saat ini adalah struktur dan sistem pengelolaan penyelenggaraan jaminan pensiun belum ditetapkan secara jelas dan efektif. Pemerintah belum menetapkan besaran iuran pemerintah selaku pemberi kerja. Kalau sistemnya mau dirubah. Kemudian manfaat pensiun yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Tadi sudah disampaikan di depan. Kemudian ketentuan pelaksanaan program pensiun PNS, TNI, dan Polri yang berlaku sudah tidak sesuai Undang-Undang 1169 dan sebagainya dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Maka dirasa mendesak untuk dilakukan reformasi sistem pensiun PNS. Kemudian reformasi pensiun ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN terutama pada saat memasuki batas usia pensiun atau memasuki masa pensiun. Sesuai dengan mandat Undang-Undang ASN yang akan ditetapkan dengan RPP, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dan aspek kelembagaan tadi belum ada lembaga yang mengelola dana pensiun. Aspek program Bapak Ibu sekalian, optimalisasi program persiapan pensiun. Kemudian opsi perubahan bentuk program pensiun, manfaat pasti atau iuran pasti. Saat ini manfaat pasti. Plusnya apa, minusnya apa tadi sudah disampaikan. Opsi pendanaan yang akan datang. Saat ini PSBB ke skema pendanaan dengan alternatif fully funded atau nasional atau defined contribution. Kalau fully funded adalah pemberi kerja dalam bentuk pemerintah dan PNS itu masing-masing memberikan iurannya untuk dikelola oleh lembaga dana pensiun. Nantinya pada saat masih batas usia pensiun atau masih masa pensiun, pensiunan PNS ini mendapatkan manfaat dari iuran yang sudah diberikan kedua. Kalau perubahan pendidikan itu iurannya tetap seperti yang sekarang ini defined contribution yang dari PNS-nya walaupun itu tidak digunakan untuk pembayaran gaji pensiun. Nah, ini opsi-opsi ini yang perlu dikaji lebih lanjut. Nah, sistem pensiun manfaat pasti defined benefit seperti yang sekarang berjalan, besarnya manfaat pensiun sudah ditentukan di awal. Ada persentase tadi. Resiko ditanggung oleh pemberi kerja, peningkatan jumlah pensiun, peningkatan jumlah anggaran yang harus diberikan untuk pembayaran uang pensiun itu ditanggung oleh pemberi kerja dalam hal ini pemerintah.
Kalau kita geser ke iuran pasti, besaran manfaat pensiun tergantung dari besarnya akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Nah, ini resikonya ditanggung oleh peserta. Peserta akan mendapatkan manfaat sesuai dengan hasil pengembangan yang dilakukan oleh lembaga pengelola dana pensiun. Kalau sistem uh, pembiayaan PFUGO ini pemberi kerja tidak perlu menyiapkan infrastruktur pengelolaan dana. Tidak ada iuran pemerintah karena pemerintah membayar sepenuhnya berapapun besaran dana pensiun yang diperlukan tiap bulan. Pemberi kerja akan menanggung beban pensiun yang semakin besar. Sebaliknya, jika fully funded, pembiayaan pensiun dari pengelolaan, beban pemberi kerja akan menjadi ringan apabila akumulasi iuran diinvestasikan dengan baik. Tapi resikonya bisa ada risiko di sana, yaitu ketika investasi tidak memberikan keuntungan yang signifikan untuk menjadi manfaat bagi PNS atau pensiunan PNS. Nah, kemudian juga pemberi kerja harus menyiapkan infrastruktur pengelolaan dana yang baik dan profesional. Nah, saat ini sepertinya belum ada itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ini sebetulnya nanti lebih banyak Pak Agung Mulyana yang bisa menyampaikan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk mati masa pensiun. Ini hanya saya baca-baca saja dari berbagai literatur dan mungkin juga berbagi pengalaman dari banyak senior-senior kami, senior saya, baik di BKN maupun di instansi lain. Dari sisi keuangan, jauh-jauh hari kita perlu menyiapkan uh, keuangan kita untuk memajukan pensiun. Kalau ini mungkin Prof. Bidan bisa memberikan uh, sharing pengalaman beliau, karena saya tahu bagaimana Prof. Bidan menyiapkan uh, keuangannya nanti untuk masa masuki pensiun, termasuk top up dana pensiun. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya mendasarkan pada pensiun yang akan kita terima sebesar 75% dari gaji pokok, umumnya rata-rata itu nerimanya adalah sekitar 4 juta. Maka kalau hanya menggantungkan pada uang pensiun itu tiap bulannya, tentu saja ini akan berat, apalagi bagi kita yang tinggal di perkotaan. Kalau tinggalnya di pedesaan, mungkin bisa untuk itu cukup untuk 1 bulan berdua, dengan asumsi anak-anak itu sudah tidak ada yang menjadi beban dari kita ketika kita memasuki masa pensiun. Nah, salah satu hal yang mungkin bisa disiapkan bagi rekan-rekan PNS, terutama yang masih lama masa pensiunnya, adalah top up dana pensiun. Dari PT Taspen melalui Taspen Life itu banyak program untuk top up dana pensiun ini. Kemudian persiapan bisnis dan lain-lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari sisi psikologi ada perlu penyiapan dari mental dan psikologis kita. Apalagi kita yang biasanya yang jabatannya tinggi, ketika menghadapi pensiun itu seringkali orang melihatnya apa shock gitu. Kemudian kegiatan produktif ini jauh dari sebelum masih pensiun, saya sarankan jangan saat mendekati masa pensiun. Karena untuk memulai usaha pada masa pensiun baru mulai itu agak sulit. Rata-rata mungkin hanya 0, atau berapa 1 atau 2% saja yang berhasil. Maka pelatihan usaha kecil, keterampilan dan lain-lain itu baiknya jauh-jauh hari sebelum memasuki masa pensiun dan dimulai ketika belum memasuki masa pensiun untuk usahanya. Kemudian menjaga kesehatan dan kebugaran, bisa olahraga, saya kira olahraga rutin itu penting. Dan satu lagi yang mungkin perlu saya sampaikan, yaitu bagaimana kita terus bergabung dalam komunitas. Dalam hal ini ada Pak Agung selaku Sekjen PWRI. Jadi di PWRI kita bisa, saya tahu ada banyak kegiatan di sana dan juga banyak peluang-peluang uh, untuk peningkatan ekonomi kita. Dan
Di luar itu kita bergaul, berkumpul dengan banyak orang, apalagi yang seusia dan juga lingkup kita, itu sama pensiunan itu akan memberikan uh, kesehatan jiwa kita lebih. Kita bertemu tiap hari, bercanda dan sebagainya. Sebagai contoh, bapak saya itu bendahara PWRI di kecamatan. Walaupun kondisi sakit saat saat gaji pensiunan itu keluar itu memaksakan diri untuk ke kantor pos, bukan untuk mengurus mengambil gajinya, tetapi untuk lebih banyak bertemu dengan teman-teman sama pensiunan dan bisa bercanda dan lain sebagainya. Nah itu yang bisa kita lakukan. Ya banyak PT Taspen melalui Bank Mantap juga banyak kegiatan terkait yang untuk memfasilitasi para pensiunan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya kira itu beberapa yang dapat saya sampaikan. Saya yakin ini tidak memuaskan dan tidak bisa menjawab bagaimana kita masuk pensiun bisa sejahtera. Nanti mungkin itu akan terjawab oleh pelakunya sendiri, yaitu Pak Agung selaku Sekjen PBNI. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om